Malam yang berbahagia kali ini tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor 7. Apa bunyinya? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa ayat yang ketujuh itu merupakan kelanjutan pembahasan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6. Apa bunyinya ayat ke-6? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat yang ke-6 itu ditutup dengan menyebutkan nama Allah apa? Al-Karim, yang maha dermawan.
Setelah Allah tutup ayat yang ke-6 itu dengan menyebutkan kemahadermawanan Allah, maka di ayat yang ke-7 Allah ngasih contoh seperti apa kedermawanan Allah kepada manusia. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan contoh itu di ayat yang ke-7 ada berapa? Ada 3. Alladzi khalaqaka 1. Fasawwaka 2. Fa'adalak 3. Dialah yang menciptakan, kemudian menyempurnakan, lalu menyeimbangkan antar anggota tubuhmu. Sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di pertemuan kali ini kita akan mengkaji contoh yang keempat dari kedermawanan Allah kepada manusia, yaitu termaktub di dalam firman Allah, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Apa artinya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyusun tubuhmu dalam bentuk yang dikehendakinya. Saya ulangi. Dan Allah menyusun tubuhmu dalam bentuk yang dikehendakinya. Nya niku sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama menyimpulkan 1, 2, 3, 4. Itu sebenarnya adalah sedang membahas tentang 4 tahapan proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah tidak sekaligus, ujuk-ujuk langsung gede, enggak. Mengalami apa? Proses dan tahapan. Proses pertama, alladzi khalaqaka. Proses kedua, fasawwaka. Proses ketiga, fa'adala. Proses keempat, fi ayyi suratim ma syaa rakkaba. Proses yang pertama, alladzi khalaqaka, yaitu mulai diciptakan. Mulai apa? Diciptakan. Khalaqaka, awal penciptaan manusia. Dari apa? Dari setetes mani. Dari cairan. Kemudian menjadi darah. Kemudian menjadi daging. Begitu seterusnya. Ini tahapan yang pertama. Setelah manusia diciptakan dalam proses awalnya, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilanjutkan tahapan yang kedua. Fasawwaka. Apa itu fasawwaka? Menyempurnakan masing-masing anggota tubuh kita. Mulai dibentuk apanya? Tangannya. Mulai dibentuk kakinya. Mulai dibentuk kepalanya. Dibentuk. Disempurnakan. Lengkap dengan seperti layaknya manusia. Ini tahapan yang keberapa? Berapa? Kedua. Yang ketiga, fa'adalat. Allah subhanahu wa ta'ala menyeimbangkan antara anggota-anggota tubuh kalian dan dikoneksikan. Koneksi siapa? Disambungkan. Jadi 2 tangan ini diseimbangkan, panjangnya sama.
kemudian dikoneksikan sehingga bisa dua-duanya ke atas, bisa dua-duanya ke bawah, bisa satu ke atas, bisa satu ke bawah. Koneksikan antar jari-jari, antar dua kaki, antar mata. Mata bisa kedip-kedip dua-duanya, juga bisa kedip salah satu. Koneksi. Ya. Fa'adalah. Nah, proses yang keempat. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala menyusun semua anggota tubuh manusia. Kan sudah diseimbangkan. Tangan sudah, kaki sudah, kepala sudah, organ dalam sudah. Kemudian disusun secara sempurna sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih bentuk paripurnanya. Fi ayyi suratin, surah niku napa? Bentuk. Bentuk paripurnanya seperti apa? Rakkabak, Allah susun kalian. Anggota tubuhnya disusun dengan sempurna, kemudian masing-masing dikasih bentuk yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Beda apanya? Satu orang dengan orang yang lain beda apanya? Semuanya. Beda rupanya. Ada yang ganteng. Ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik. Ada yang kurang cantik. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung. Itu namanya rupa. Apalagi Ustaz yang berbeda? Postur. Apa? Postur. Ada yang posturnya tinggi tapi kurus. Ada yang posturnya pendek tapi kurus. Ada yang tinggi gemuk. Ada yang pendek gemuk. Ini namanya postur. Rupa, postur juga berbeda dari sisi kelengkapan anggota tubuh. Jadi ada yang dilahirkan dalam keadaan semua anggota tubuhnya lengkap. Gak ada yang kurang. Tapi ada juga yang dilahirkan dalam keadaan ada anggota tubuhnya yang kurang. Misalnya kurang apa? Kurang jarinya 1. Rata-rata punya jari berapa? 5. Dia jarinya cuma 1. Atau kekurangan organ dalamnya. Terlahir dalam keadaan misalnya salah satu anggota atau organ dalamnya gak sempurna. Entah bocor kah, entah yang lainnya punya 2, dia cuma punya 1. Ini perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bukan hanya perbedaan bentuk saja. Termasuk perbedaan apa? Suara. Betul. Antara suara satu orang dengan orang yang lainnya beda-beda. Ya. Anak nangis pertama dengan kedua beda. Oke, sing nangis anak sing nomor 1. Itu kalau di belakang itu ada bayi yang nangis. Mungkin ya. Bapak-bapak paham kayak anakku kayaknya. Mungkin loh ya, mungkin. Nek ibunya sih paham, nek bapaknya ya dean paham gitu ya. Mungkin paham. Padahal
Kalau orang yang tidak ngerti dibikinnya lois bayi. Ya. Tidak tahu saya kalau ada anak teriak-teriak gitu ya. Saya tidak tahu bapak-bapak itu paham nggak itu anaknya siapa. Kadang-kadang nggak paham ya. Karena saking fokusnya ya mendengarkan pengajian ya. Masya Allah ya. Apa saking cuek ya. Sing di gue. Ya, suara beda antara satu orang dengan orang yang lain. Baik anak kecil maupun orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua kan suaranya apa? Apa suaranya? Hah? Yang sudah mbah-mbah itu suaranya apa istilahnya? Sudah lemah, sudah pelo. Antara pelo satu, pelo lain beda. Padahal sama-sama nopo pelo. Suara beda. Subhanallah. Apalagi Ustaz yang beda? Warna rambut. Ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pirang. Dan itu sudah dicocokkan sama Allah dengan apa? Dengan keumuman masyarakat di situ. Mulane nek diganti kowe lucu. Wong Indonesia irunge pesek, rambutnya pirang sih orang nyambung lah. Jadi ben kaya wong di wong bule. Bule kan kulitnya putih, ya matching. Lho ki wis kulitnya ireng, rambutnya pirang. Nek lampu mati kan medeni. Ya. Sudahlah, nggak usah apa? Neko-neko, usah macam-macam lah. Udah umumnya saja. Umumnya orang Indonesia rambutnya apa? Hitam. Kecuali ya, ada beberapa sunnah Rasul SAW. Misal, ketika sudah mulai apa? Berubah, disunnahkan untuk disemir. Ya. Ada semir khusus ya, bukan semir sepatu ya. Ada semir khusus. Ya. Yang penting bukan warna hitam. Ya. Yang penting bukan warna hitam. Itu ada. Tapi menganu rambutnya masih hitam, diubah jadi merah, diubah jadi apa lagi? Hijau, terus diubah jadi coklat, apa gitu loh. Jadi rambut beda-beda. Sidik jari. Wah ini dua dahsyat ya. Kenapa? Sidik jari. Antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Coba jenengan bayangkan. Sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama diciptakan oleh Allah. Sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Berapa jumlahnya? Enggak terhitung. Enggak ada yang sama. Makanya ketika kita ngurus KTP ada namanya biometrik. Untuk merekam apa? Sidik jari sama apa ini? Iris mata. Kenapa? Karena beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Begitu terekam, datanya dimasukkan, nanti ketika ketemu sidik jari itu akan ketahuan ini sidik jarinya siapa. Saya ingat itu ketika di stasiun, kan biasanya kalau mau masuk kereta kan diapain? Tiketnya di apa? Di scan. Mereka punya layanan, nggak perlu scan-scan gitu, yang penting sudah direkam apanya? Face. Wajahnya sudah direkam. Makanya ketika di gerbang itu kan ada kamera yang kayak gini tuh. Begitu sudah terekam sekali, kita masuk ke situ nggak perlu ngantri, langsung lewat itu, langsung kita ngelihat ke situ, tek, langsung kelihatan. Oke, si fulan. Beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, beda-beda. Sidik jarinya, wajahnya, posturnya, warna kulitnya, beda-beda. Dan subhanallah, salah satu makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak.
adalah Allah membuat bentuk manusia ada kemiripannya. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan orang tuanya. Entah itu orang tua bapak dan ibunya, atau mbah kakung dan mbah putrinya, baik itu lewat jalur bapaknya atau lewat jalur ibunya. Sehingga kemiripan itu ada. Ustaz katanya tadi beda, sekarang mirip. Gimana sih Ustaz? Mirip apa beda? Saya kan ngomongnya mirip. Saya nggak ngomong apa? Sama. Mirip dengan sama. Beda. Iya kan? Kalau sama berarti kan plek. Saya cuma bilang mirip. Ada kemiripan dengan bapaknya. Dengan bapaknya. Dengan ibunya. Apanya yang mirip? Ya macam-macam. Ada yang mirip wajahnya, ada yang mirip posturnya, ada yang mirip kecerdasannya. Ujarku lo, bapak kayak orang patia pinter, jadi anaknya pinter banget. Jebule nuruni ibune lo. Ibune pinter. Oh ternyata anak ini nuruni kecerdasan apa? Ibunya. Mirip. Mirip apanya? Kecerdasannya. Tapi mukanya beda. Ada yang nuruni balunge. Balunge apa? Gede. Kayak ramane apa biunge? Ya tergantung. Ya. Ada yang balung gedenya dari ibunya, ada yang balung gedenya dari bapaknya. Subhanallah, ada kemiripan. Kadang kemiripan itu kulitnya. Ya. Dan tidak mesti kulit itu mirip sama bapaknya atau ibunya. Bisa jadi miripnya sama mbahnya. Ada kejadian di zaman Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat sinten? Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui. Yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna imra'ati waladat ghulaman aswad wa inni ankartuhu." Wahai Rasul, istriku melahirkan anak berkulit hitam. Dan saya ragu. Ragu apa? Dia anakku apa utuh? Kenapa? Karena dianya hitam, dianya putih, istrinya putih, kok anaknya hitam? Saya ragu ini wahai Rasul. Saya curiga. Dan tapi dia nggak punya bukti, nggak punya apa? Bukti bahwa istrinya selingkuh. Selama ini saya tahu istri saya baik, soleha, menjaga diri. Tapi kok anakku beda? Saya putih, istri saya putih, kok anakku ireng? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merespon dengan sebuah pertanyaan. Ngajak si Arab Badui itu untuk berpikir. Kata Rasulullah, kamu punya onta enggak? Kamu punya onta apa enggak? Kira-kira jawabannya apa? Ya mesti. Wong Arab Badui itu hidupnya bersama onta. Memang mereka adalah para penggembala onta. Nabi SAW tanya, warnanya apa saja? Wahai Rasul, onta saya rata-rata warnanya merah. Rata-rata warnanya apa? Merah. Oke. Dari ontamu yang rata-rata merah itu,
Ada enggak yang warnanya abu-abu? Kata dia, mikir kan ya. Ada, ada satu warnanya abu-abu. Maka Nabi SAW pun bertanya, fa'anna turadzalika ja'a. Kok bisa? Padahal ramane karo biungnya kok ramane. Induknya itu merah. Kok bisa anaknya abu-abu? Maka si Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, irqun naza'aha. Wahai Rasul, kayaknya itu ada gen. Wah, gen. Wong Arab Badui ngerti apa? Gen. Kayaknya ini keturunan dari mbae. Wah, ontan duwe mbah. Ya iya. Lu sejak zamannya Nabi Nuh kan sudah ada nopo? Onta. Ya. Jadi keturunan nggak tahu yang keberapa. Mungkin dari mbah-mbahnya onta itu ada gen yang datang ke situ. Wala'alla hadza irqun naza'ah. Begitu pula mungkin saja anakmu nuruni gennya siapa? Salah satu dari mbahmu. Gimana sikap Badui itu? Lega, alhamdulillah. Berarti ini anakku, walaupun kulitnya beda. Sangat mungkin. Ya, jadi misalnya nih, jenengan kan orang Jawa, kulitnya sawo matang. Ya. Tahu-tahu anaknya lahir bule. Jadi anakku bule ya. Ujarku nyong kulit sawo matang, istri juga sawo matang. Kok bisa-bisanya anak saya bule? Jangan kemudian lantas, kok karo siapa ya? Ya. Coba ditelusuri, jangan-jangan mbahnya dulu ada yang bule, blas terang. Ya. Mungkin ada mbahnya yang dari Belanda. Atau mungkin ada mbahnya dari mana? Eropa atau dari Amerika atau dari Australia. Kita tidak tahu, mungkin saja, sangat mungkin itu terjadi. Jadi subhanallah, bayangkan jenengan sudah sekian keturunan kok masih bisa turun kemiripannya itu loh. Iya toh? Itu kan dari mbahnya. Mbahnya kan sudah sekian tahun, puluh atau ratus tahun yang lalu meninggal dunia. Kok masih ada gen yang bisa nuruni? Kiramane preman, biunge preman, anaknya bisa jadi kiai si kepriwe. Siapa tahu salah satu kakeknya dulu kiai. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang bermacam-macam. Bukan hanya bentuk fisiknya, termasuk juga sifatnya. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda itu. Kembali kepada kehendaknya. Jangan perhatikan firman Allah. Apa tadi bunyinya? Fi ayyi suratin ma syaa. Perhatikan. Apa? Syaa. Syaa itu artinya apa? Kehendaknya. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia fi ayyi suratin, suratin bentuk. Di dalam bahasa Arab kata suratin itu namanya nakirah. Dan salah satu tujuan menggunakan kata bentuk nakirah adalah untuk menjelaskan begitu banyak bentuk. Dalam tafsir Al-Mudhari disebutkan seperti itu. Makanya tadi kita katakan dari Adam sampai nopo
manusia terakhir bentuknya beda-beda semua. Kenapa Allah bikin beda-beda? Terserah Allah. Sekehendaknya sinten Allah. Tapi ingat, walaupun itu sekehendak Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak, maka kehendaknya itu pasti ada hikmahnya. Jadi beda yo antara sekarepe dewek manusia ya dengan kehendaknya Allah. Beda. Kadang-kadang manusia melakukan sesuatu tanpa tujuan. Iya. Kadang-kadang ada orang cuma bengong gitu. Kok lagi ngapa? Ya, domblong. Enggak ada apanya. Dia melakukan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Kok metu Arab ngapa? Ya wis metu bae. Ada sebagian orang seperti itu. Kalau Allah tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan bentuk yang hari ini kita rasakan, itu ada hikmahnya. Yakinlah itu. Entah kita tahu atau tidak tahu. Kalaupun kita tahu, yo alhamdulillah. Kalaupun kita tidak tahu, itu tandanya ilmu kita minim dan sangat terbatas. Pokoknya kita yakin Allah ciptakan kita dengan bentuk kita hari ini, pasti ada hikmahnya. Dan pasti itu yang terbaik. Makanya kata Imam Al-Qaffal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan kenapa Allah menciptakan manusia bentuknya beda-beda, beliau katakan seperti Allah menciptakan manusia ekonominya beda-beda. Jadi yang Allah bikin beda-beda bentuk kita atau ekonomi juga. Ada yang kaya, ada yang miskin. Menciptakan perbedaan kesehatan kita. Ada yang sehat, ada yang sakit. Kenapa? Ada hikmahnya? Pasti. Pasti ada hikmahnya. Kalau semuanya kaya gimana? Ya nggak jalan kehidupan ini. Jalan enggak? Kenapa? Bingung kepriwe? Ora ana sing gelem dodolan sayur kabehan sugih. Kalau genteng rumah kita bocor, ndak ada yang bisa disuruh untuk naik ke atas. Begitu jenengan tok kepada tetanggane, Pak Nun sewu, saged mboten dandani apa? Gendeng. Sembarangan nyomong sugih, ngerti orang. Kita itu satu napa? Satu level. Nggak bisa jalan kehidupan ini kalau semuanya kaya. Maka hari ini Allah ciptakan kita macam-macam, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha bijaksana. Sama ketika Allah bikin bentuk kita beda-beda, itu Allah maha bijaksana. Ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng. Apa hikmahnya? Ya jadi ketahuan mana yang ganteng, mana yang enggak. Yang ganteng bersyukur. Yang enggak ganteng bersabar. Bok sama-sama menghasilkan pahala. Betul enggak? Betul. Yang jenengan diciptakan oleh yang ganteng, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ganteng. Manfaatkan kegantengannya untuk kebaikan. Yang jenengan diciptakan sama Allah Azza wa Jalla kurang ganteng, bersyukur juga, alhamdulillah. Orang kaya apa kemarin, ayo? Hah? Nggak kayak monyet, tetap lebih ganteng lah. Kalaupun kurang ganteng ya singsa, sabar. Sabar dapat pahala, syukur dapat pahala. Jadi yang bikin orang tidak bahagia itu karena kurang syukur. Coba sekarang, rambut lurus pengen keriting, rambut keriting pengen lurus. Sabar gue menungsa. Ya.
Kulit hitam pengen putih, kulit putih pengen hitam. Rambut hitam pengen pirang, rambut pirang pengen hitam. Itu manusia. Makanya susah bersyukur. Sudah ridho lah. Bersikap ridho. Ridho siapa? Nerima. Sudah nerima. Terima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kondisinya seperti ini, bentuk kita hari ini. Itu yang terbaik buat kita. Kecuali nggak, kalau ada cacat, itu beda cerita. Kalau ada cacat, enggak apa-apa untuk diperbaiki. Contoh misalnya, nun sewu terlahir dalam keadaan telinganya cuma satu. Cacat atau tidak? Cacat. Atau kecelakaan, kemudian nun sewu hidungnya apa namanya? Tumpil siapa? Tompel, iya, pada baik. Apa? Powal ya pada baik. Bahasa Indonesia nih gue lo apa? Terpotong, ya, perang gitu ya. Kemudian itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Akhirnya di saat itu dibikin hidung palsu, tapi dari material yang nggak cocok dengan kulit. Akhirnya mengeluarkan aroma yang tidak enak. Akhirnya minta izin kepada Nabi SAW untuk diganti dengan material yang lainnya yang pas dengan karakternya tubuh manusia. Sama Nabi SAW diizinkan. Berarti boleh. Karena itu cacat. Rambut hitam cacat enggak? Enggak. Ngapain diganti? Apa? Ya. Kemudian kulit, Allah lahirkan kita dalam keadaan apa? Kulitnya sawo matang. Cacat atau bukan? Ngapain diubah operasi plastik jadi apa namanya? Jadi putih. Kita terlahir dalam keadaan hidung ya pesek ya ora loh. Ya biasalah ya. Pengen apa? Kayak Barbie operasi plastik. Enggak boleh. Ya, mengganti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu trik setan untuk menyesatkan manusia. Kecuali kalau apa tadi? Cacat. Maka salah satu cara kita agar hidup bahagia adalah terima dengan lapang dada bentuk kita hari ini. Karena itulah yang dikehendaki oleh sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ridho, latihanlah untuk bersyukur. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Niscaya hidup kita akan bahagia. Ini adalah pengajian kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.